Halo, selamat sore Kak. Halo, Halo, gimana kabarnya Kak? baik Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke Kak Iko, sebelumnya terima kasih banget udah mau ikut sharing-sharing SOS bareng kita. Eh, Sebelumnya aku Ya, izin pembukaan dulu ya Kak. yuk silakan. Oke teman-teman, perkenalin aku Hasna dari tim pemimpin.id. Sebelumnya pemimpin.id adalah platform buat kalian belajar materi-materi kepemimpinan yang pasti bakal sesuai dengan konteks kepemimpinan di Indonesia. Nah, kali ini jadi kita ada agenda namanya SOS nih Kak. Jadi emang agenda SOS ini adalah Instagram Live yang emang kita mengundang beberapa narasumber dengan beberapa dari berbagai latar belakang yang tujuannya itu buat apa sih pandangan narasumber-narasumber ini terkait kondisi pandemi yang sedang berada di dunia sekarang yang lagi yang lagi melanda kita sekarang ya Kak kayak gitu. Nah mungkin tema kali ini kita bakal bahas ini nih teman-teman terkait dengan beasiswa dan juga apa sih gimana sih trennya setelah pandemi ini bakal kayak gimana. Mungkin dari oh ya, kita sekarang udah ada kedatangan narasumber nih namanya Kak Rod Yum Ikono. Mungkin teman-teman udah nggak asing lagi ya. Beliau adalah salah satu CEO Scooters. Halo Kak Iko. Halo. Halo, oke. Mungkin Kak Iko kita bisa langsung mulai aja ya. Ya, Oke. Nah, mungkin Kak Iko bisa dimulai dengan cerita dulu sedikit tentang Scooters dan juga tren beasiswa yang sekarang ada, terutama gimana sih kaitannya pandemi ini terhadap tren beasiswa yang sedang terjadi sekarang? ya makasih atas undangannya dari pemimpin.id, Mbak Hasna ya yang sudah mengundang. Jadi Ya. sebuah komentar teman-teman, eh, ya perkenalkan saya Ikono, ya CEO dari Scooters. Scooters ini mudahnya ini lah ya startup ya, education technology startup yang bantu anak-anak Indonesia untuk bisa kuliah ke luar negeri gitu. Bisa S1, Hmm. S2, S3, bisa dengan beasiswa, tanpa beasiswa, terserah ininya ya, maunya seperti apa gitu. Jadi pertanyaannya tadi mungkin pengaruh pandemi gitu ya terhadap kuliah ke luar negeri secara umum dan beasiswanya gitu ya. Sebenarnya sih mungkin pertama yang paling terdampak itu adalah mereka yang berangkatnya tahun ini gitu ya. Jadi Hmm. intake kuliahnya itu di September atau Oktober 2020 itu cukup terdampak. So far informasinya adalah banyak mostly kuliahnya jadi online gitu ya sampai Hmm. sampai baik gitu kira-kira. Ada student kita yang dia udah lolos di salah satu kampus di Jepang, kemudian juga ada student kita yang lolos di Rusia segala macam. Itu dinyatakan statusnya seperti itu gitu. Jadi ya apa secara status sudah diterima di kampusnya dan dapat beasiswa gitu ya. Cuman kita akan wait and see kondisinya gimana. Kalau terus seperti ini sampai September dan Oktober, maka kuliah akan tetap jalan online. Jadi itu aja sih. Nanti kalau udah beres, mungkin akan ya berangkat mungkin di awal tahun atau kapan ketika kondisi sudah membaik gitu ya. Jadi so far sih pengaruhnya itu. Yang kedua, kalau secara minor sih teman-teman yang ini ya pendaftaran kampus maupun pendaftaran beasiswa rata-rata pada diundur. Satu sisi itu sebetulnya malah jadi keuntungan ya. Hmm. Kayak saya kasih ilustrasi beberapa kampus di China, di Turki, di Eropa kayak di Polandia, Italia gitu yang kebetulan student kita pengen apply itu banyak yang diundur bahkan diundurnya lumayan loh dari yang seharusnya deadline-nya itu di Mei diundur sampai Juli sampai Agustus gitu ya jadi cukup Hmm. satu sisi malah jadi keuntungan karena persiapannya jadi bisa lebih matang gitu ya kayak gitu atau beasiswa juga ada yang diundur kayak Australia Award AAS itu biasanya setiap tahun tuh di April sekarang diundur sampai Juni matchnya Jepang itu juga biasanya juga di Mei udah tutup sekarang mereka pengumuman terakhir kemungkinan bakal dibuka di bulan Juni jadi kira-kira kayak gitu sih kurang lebih ya. Jadi emang
pandemi juga mempengaruhi ini ya, apa waktu pendaftaran, dan juga malah itu sebenarnya bisa jadi keuntungan buat kita ya kayak. Iya, iya, iya. Mungkin Itu keuntungan. mungkin ini Kak Iko juga bisa cerita juga nih, sebenarnya kenapa sih kita harus kuliah di luar negeri sih? Emang apa sih bedanya? Apalagi Kak Iko kan ini ya sampai bisa kuliah 6 tahun di luar negeri dan juga mendapatkan 30 beasiswa katanya, entah itu fellowship ataupun scholarship gitu. Ini bisa cerita dulu nih, bedanya apa sih emang? Ya, 30 beasiswa itu nggak tepat ya, itu kalaupun ya saya pernah ke 30 negara paling itu. Kalau dapat fellowship, beasiswa dan lain sebagainya tuh paling kalau dihitung-hitung pun 10 lah kurang lebih gitu ya, 10, 11 gitu. Gara-gara itu sih saya bisa dapat kesempatan keliling ke berbagai negara gitu ya. Kalau formal education ya saya S1, S2, S3 dapat berbagai macam beasiswa ya, dapat di Singapura, di Jepang dan lain sebagainya, termasuk beasiswa LPDP juga yang dapat gitu ya. Jadi saya total 11 tahun tinggal di luar negeri. Ya apa ya, saya merasa setelah pulang ke Indonesia tahun 2012 dulu ya terutama ya, saya merasa apa ya, pertama gini, pengalaman saya di luar negeri itu setelah saya rasakan itu, saya merasa itu adalah salah satu experience yang terbaik yang pernah saya dapatkan dalam hidup gitu ya. Dulu sebagai gambaran, misalnya saya dulu lulus SMA, tiba-tiba dapat kesempatan ke Singapura, ke NTU, itu nggak pernah kebayang. Dari yang tadinya saya berpikir kuliah tuh paling banter teman sekelas tuh ya orang Aceh sampai Papua lah ya, orang Indonesia gitu kan. Ternyata di kelas saya bisa berteman, bersaing, ngadu nilai segala macam gitu ya sama orang dari Singapura, dari Cina, dari India, dari Vietnam gitu ya. Di luar kelas saya berinteraksi dengan orang-orang dari Prancis, saya pernah dulu berorganisasi itu satu organisasi orang Thailand, orang Kazakhstan dan sebagainya gitu ya. Itu hal yang mungkin kita nggak pernah kebayang, dan itu ngebuka wawasan sih ya, ngebuka mindset gitu, cara berpikir bahwa oh ternyata ada culture yang berbeda sama kita jauh, ternyata cara pandang dunia itu seperti ini. Mungkin wisdom dan insight itu yang paling berharga, dan mungkin selain itu adalah confidence gitu. Jadi ternyata kita bisa loh bersaing dengan orang dari berbagai negara, nggak kalah ternyata nilai gitu ya sebagai orang Indonesia misalnya kayak gitu. Itu yang confidence seperti itu juga saya rasa penting ya, yang membuat lulusan luar itu biasanya saya nggak tahu gimana memang punya confidence yang sedikit lebih beda lah kayak gitu. Mungkin selain itu yang berharga juga dari sisi quality of education-nya juga ya. Tentunya saya nggak bilang pendidikan di Indonesia jelek, cuman saya merasa bahwa pilihan untuk pendidikan yang lebih baik dan lebih tajam tuh di luar negeri setidaknya banyak gitu kalau menurut saya. Pengalaman saya dulu ya kalau bandingin, saya pernah kuliah juga di Indonesia, pernah kuliah di luar negeri, kalau saya bandingkan ya mungkin ada hal-hal yang dirasa cukup signifikan ya, misalnya tentang bagaimana hubungan apa ya, dosen dengan murid gitu kan, terus bagaimana penghargaan terhadap waktu, penghargaan terhadap apa ya istilahnya ya kira-kira kayak gitulah ya segala macam. Terus kualitas pengajarannya juga ya, kayak profesor-profesor yang lebih baik dari sisi keilmuannya apa segala macam tuh, saya merasa di luar itu peluang kita untuk mendapatkan yang berkualitas seperti itu jauh lebih baik gitu kan. Terus kedalaman risetnya, fasilitas-fasilitas penelitian dan lain sebagainya juga saya pikir itu ya dalam beberapa kasus jauh signifikan, jauh lebih baik di beberapa tempat di luar Indonesia gitu. Oke. Nah Kak, tadi kan Kak Iko sempat cerita ya tentang pengalaman, culture juga berbeda kan di luar negeri sama di Indonesia. Nah berkaitan dengan itu nih, sebenarnya kalau mungkin Kak Iko juga bisa apa ya, gimana ya, kan kalau menghadapi kondisi pandemi sekarang kan Indonesia kan lagi menghadapi kondisi terserah ya katanya ya, lagi ramai kondisi terserah. Nah, sebenarnya kalau menurut Kak Iko juga, misalnya Kak Iko juga mendengar dari teman-temannya di luar negeri kayak gitu, itu tuh sebenarnya di luar negeri tuh sama aja atau sebenarnya beda atau gimana sih Kak? Ya sekarang semua transparan ya.
nggak mesti nanya ke saya sebetulnya gitu. Mungkin Hasna juga dengar di berita itu kan nggak ada yang dimanipulasi lah ya. Atau teman-teman juga pasti punya persepsi sendiri udah dengar berita gitu. Jadi saya juga dari berita-berita yang saya dapat gitu, yang menurut saya koplak kayak kita ada juga gitu kan. Mau dia harus diakui Amerika juga ngaco penanganannya gitu kan. Negara yang kita puja-puja sebagai negara adidaya juga ternyata nggak beres. Uh, Swedia tuh dihina-hina orang, penanganannya terlalu loose, ternyata kacau gitu segala macamnya. Tapi saya pikir gini ya, mungkin bottom line-nya cara berpikirnya gini, emang kuliah ke luar negeri, kuliah ke luar negeri, atau bagaimana kita membenchmark dan belajar dari bagaimana negara lain menyikapi sesuatu, itu poinnya lebih ke, kalau kita membuka mata terhadap negara luar, itu kita punya alternatif yang lebih banyak gitu. Mungkin lebih ke arah sana. Jadi, tentunya kita pasti ngikutin bagaimana Korea misalnya ya. Itu udah dahsyat banget. Saya nggak pernah nyangka Korea yang dulu pernah, saya ingat banget mungkin 2 bulan lalu mereka menjadi apa ya, sentrumnya pandemi yang kayak wah tiba-tiba melonjak, serem banget nih Korea apa segala macam bla 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 gitu kan. Ternyata sekarang malah jadi negara yang pertama kali ngebuka lockdown dengan PD-nya hidup seperti normal itu ternyata Korea. Terus misalnya Vietnam yang dipuji-puji juga sebagai negara berkembang yang nggak jauh beda sama kita, ternyata mereka juga sudah turun, kasusnya sudah relatif normal. Jerman juga relatif dipuji-puji gitu kan. Jadi apa ya? Yang ngaco-ngaco, yang bagus ya bagus gitu. Sekali lagi kalau kita ngebuka mata terhadap dunia luar, kita akan punya perspektif yang pilihannya lebih banyak aja sih. Oke, menarik. Nah, gini nih, kan Kak Iko kan juga udah mengalami ya pengalaman kuliah di luar negeri, mendapat sudut pandang baru. Nah, kalau menurut Kak Iko sebenarnya yang harus kita lakukan nih sebagai apa ya anak muda Indonesia itu tuh sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan sekarang? Apakah kan ada yang bilang, oh yaudah ini waktunya kita ningkatin skill, waktunya kita produktif, lebih berkarya kayak gitu. Ada juga yang bilang nggak bisa kayak gitu, kita harus turun tangan kayak gitu. Nah, menurut Kak Iko sendiri sebenarnya apa sih yang lebih baik kita lakukan selaku anak muda, juga selaku pandangan Kak Iko sebagai ini nih salah satu pendiri startup? Ya, pertama menurut saya jangan kasih pressure sih di situasi seperti ini ya, kayak tone-nya menurut saya sih kalau kita mau ngomong sama orang di sosial media gitu, saya merasa kita harus lebih suportif, lebih positif. Ini kondisi sangat sulit buat most of the people ya, majority of population gitu ya. Kita nggak pernah tahu teman kita nampak mungkin biasa-biasa aja, sebenarnya dia melalui masa yang berat gitu ya, mungkin kena dampak di pekerjaan, layoff, pay cut, atau ya jujur aja Squatters pun salah satu startup yang kemarin sempat shock juga 2 bulan yang lalu kami mengambil tindakan-tindakan yang cukup drastis juga untuk menyelamatkan kondisi perusahaan ya. Sekarang kita sudah lewat masa kritis, juga agak enakan gitu ya. Jadi berat loh buat sebagian orang gitu ya. Bisa saya yang mungkin jatuhnya middle class aja itu berat banget melalui ini, apalagi yang teman-teman yang mungkin hidupnya masih relatif masih di bawah lah gitu ya, yang punya cicilan motor terus tiba-tiba kena PHK dan tidak bisa bayar cicilan segala macam, itu berat banget gitu ya. Jadi kalau saya yang pertama, saran saya buat semuanya adalah tahan jempol, tahan mulut dari ngomentarin hal-hal yang nggak penting, yang ngasih pressure, yang kayak, ayo jangan bermalas-malas di saat pandemi ini, kalian apa segala macam, santai aja apa sih gitu. Yang penting kita tetap waras, ya, kita tetap tenang, anak-anak kita, istri, pasangan, keluarga dekat kita tidak terkena penyakit, terus apa segala macam, bersyukurlah dengan kondisi itu. Pertama mungkin itu. Yang kedua tadi, kalau seandainya kita memang ingin berbalik memanfaatkan peluang yang ada di masa sulit ini, ya banyak memang yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi saya merasa dari sisi ya screen time kita dengan compare dibandingkan sebelum kita COVID kan sebenarnya sangat signifikan ya. Orang sekarang benar-benar ngeliat HP, ngeliat laptop gitu, ada ruang. Jadi agak unik, kita juga bukan agak shock ya, kita cukup ini juga apa namanya, kaget gitu, surprise. Saya pikir yang mau daftar Squatters juga bakal turun gitu.
wah mungkin orang nggak pada negeri dulu kali ya di kondisi sekarang gitu. Ternyata turn out nggak turun-turun banget gitu ya, mungkin tidak sebagus dulu sebelum COVID. Menarik ketika orang datang ke kita mau ikut bimbingan di Spotters tuh malah, Kak aku mau bimbingan sekarang dong mumpung lagi COVID, kata dia. Maksudnya gimana tuh? Jadi kata dia, COVID karena saya WFH nih, sebelum WFH atau study from home saya tuh nggak ada waktu, habis waktunya ke kuliah, kampus, ngurusin kerjaan, pulang sampai rumah jam 8 dan lain sebagainya. Ini saya lebih lega waktunya. Saya mau sekarang deh ikut bimbingan di Spotter, bagusin IELTS atau bimbingan pendaftaran kuliah segala macam sekarang aja deh mumpung lagi kosong. Toh berangkatnya juga bakal tahun depan yang harusnya kondisi COVID sudah agak gitu kan. Jadi ada ternyata orang mikirnya malah kayak begitu gitu. Jadi memang kita juga harus bisa lihat sikon. Yang pertama tadi saya bilang bersyukur, tetap tenang, tetap waras, stay sane kata orang gitu kan. Tapi yang kedua, jangan melulu kita juga akhirnya menyalahkan keadaan kayak ini susah, ini apa, ini sulit banget, udahlah hidup ini berakhir, kita akan segala macam. Jangan terlalu negatif juga. Coba kita lihat peluang apa yang bisa diambil selama masa COVID ini. Insya Allah sebenarnya banyak. Oke, menarik ya. Stay sane sama stay do something yang kita bisa lakukan gitu ya Kak ya. Yep. Oke. Terkait ini nih Kak, terkait sama tadi kan Kak Iko bilang tentang Spotters malah rame ya, maksudnya kayak tetap masih ada orang yang malah berpikir oh ya ini waktunya kita belajar malah kayak gitu. Nah sebenarnya kalau untuk persiapan beasiswa ke luar negeri sendiri sebenarnya apa sih yang benar-benar krusial buat kita pelajarin dan emang bisa kita siapin nih mumpung di masa pandemi? Ya, sebenarnya secara umum ya, yang perlu disiapin ya, kalau mau lihat di feed Instagram kita 6 atau 7 post terakhir kita buat namanya Ultimate Needs. 9 persiapan harus dilakukan untuk mendaftar kuliah ke luar negeri, with or without scholarship gitu. Itu ya secara umum biasanya bikin CV, motivation letter, what else? Udah bikin paspor, nyiapin dokumen-dokumen ijazah segala macam ditranslate, kemudian nyiapin bahasa Inggris ya, IELTS atau TOEFL gitu, TOEFL IBT ya rekomendasi kita. Macam-macam banyak banget gitu ya, yang karena persiapan untuk pendaftaran tuh cukup banyak ya. Kita sih menyarankan ya udah dicicil dari sekarang gitu. Makanya teman-teman kalau ada yang mau nanya-nanya sebenarnya sih biasanya kita ladenin via DM ya, boleh kalau masih ada yang bingung gimana, besok gimana, follow IG kita aja DM. Cuman disclaimer juga nih, karena kita lagi libur lebaran nih tim kita, staff sampai tanggal 27, jadi mungkin DM juga kita bakal ada slow response gitu. Ya simply gitu sih. Tapi kalau saya boleh saran, dibagi 2 aja sih. Yang pertama, kalau teman-teman yang ngerasa bahasa Inggrisnya belum bagus, fokusin aja ke IELTS atau ke IBT, drilling aja di sana. Momennya lagi enak gitu. Saya sepakat sih sama teman-teman yang akhirnya justru malah ikut bimbingan Spotters di masa ini tuh saya ngerasa ya juga ya. Waktu tuh lebih banyak biasanya sekarang gitu. Tapi menurut saya overall teman-teman yang gara-gara WFH terus ngerasa kayak saya lebih punya waktu itu lebih banyak sih, daripada yang mengatakan wah sejak WFH saya jadi lebih sibuk, kayaknya nggak banyak orang yang ngomong kayak gitu. Jadi bagus ke IELTS atau TOEFL IBT. Saya kasih tips ke teman-teman kalau itu bimbingan di Spotters IELTS itu 3 bulan tuh cukup loh. Jadi saya suka sedih sama teman-teman yang wah bang saya mau nyiapin bahasa Inggris dulu nih kira-kira 2 tahun gitu. Gimana coba 2 tahun, nggak kurang lama tuh gitu. Jadi kadang-kadang kita suka underestimate sama diri sendiri, minderan gitu ya. Atau yang kedua, nggak tahu caranya belajar bahasa Inggris itu gimana gitu. Resource-nya, Google juga saking banyaknya kayak, emang free resource itu banyak loh IELTS sekarang itu kayak, oh bisa di sini, apa segala macam. Tapi kadang karena kita nggak ngerti harus belajarnya gimana, mulai dari mana segala macam, akhirnya kita tersesat dalam apa namanya tuh orang suka bilang suka ada yang bilang
information overload kali ya istilahnya ya. Saking banyaknya iya, kita iya. setahun berlalu ternyata kita nggak sadar kemampuan bahasa Inggris kita nggak naik-naik gitu. Padahal ya ini kalau emang ada rezeki teman-teman join di bimbingan kita itu 3 bulan tuh bisa kita arahin untuk clear gitu kayak hari ini begini, besok ini, bulan depan ini naik 6, naik 6,5, naik 7 dan lain sebagainya itu udah ada tracknya lah kira-kira kayak gitu. Nah buat yang kedua buat teman-teman yang bahasa Inggrisnya udah oke, IELTS-nya udah 6,5, udah 7, 7,5, berarti udah waktunya untuk prepare pendaftaran. Ya dari sekarang lihat-lihat aja. Oh saya mau daftar kampus A, negara apa, beasiswa apa, segala macem. Kalau advice kita biasanya sih kalau bisa daftar tuh bisa lebih dari 10, lebih dari 20 kalau perlu gitu. Karena probability ya saya suka agak unik aja sih orang datang nge-DM ke saya. Kalau profilnya mentereng, cum laude, lulusan ITB gitu mungkin saya nggak komen lah gitu kayak oh ya silakan boleh lah agak picky kayak saya maunya cuma Amerika, MIT, Stanford sama UK misalnya kayak gitu ya. Oh ya nggak apa-apa kamu lulusan terbaik Indonesia wajar lah gitu ya. Tapi ya kalau buat teman-teman yang mungkin apa ya average people bisa dibilang ya saya nggak bilang profilnya jelek gitu ya tapi biasa lah normal IPK-nya normal-normal saja lulusan kampus biasa-biasa saja rasanya saran saya biasanya coba jangan terlalu picky apply ke mungkin 10 mungkin 20 bikin priority listnya kampus yang saya paling pengen apa kalau nggak lolos berarti pilihan kedua apa kalau nggak lolos pilihan ketiga apa harus jiwanya agak dibesarkan dan ya boleh momentumnya dari sekarang mulai ngeliat-liat gitu kampus tujuannya apa kalau mau daftar beasiswanya pilihannya ada apa aja dan lain sebagainya gitu mungkin kayak gitu sih. Oke, menarik. Oke, oh ya buat teman-teman yang mau nanya bisa langsung di kolom komentar ya. Lanjut ya Kak, ini ada pertanyaan yang masuk nih. Sebenarnya kalau misalnya kita pengen lanjut S2 atau S3 nih, sebenarnya ada batasan jarak nggak sih Kak antara kita lulus sama pendaftaran dan ada batasan umur nggak buat mendaftar biasanya? Ya, jadi biasanya kampus itu bebas pengetahuan saya beasiswa yang biasanya ada batas umur tapi itu pun semua beasiswa ada batas umur jadi kita perlu pelajari baik-baik jangan langsung dikit-dikit mental block kayak saya udah terlalu tua nggak mungkin lah orang kayak saya itu juga banyak banget ya orang yang kayak begitu gitu padahal ya belum ketemu aja sama tim squatters misalnya untuk nanya kayak apa kayak gitu kan mental block jauhkan dulu ya saya bisa pastikan teman-teman kondisi yang minority seperti apapun, IPK-nya bahkan mungkin di bawah 3, usianya udah lanjut di atas 40 tahun. Saya sampaikan di sini bahwa tetap mungkin untuk bisa kuliah ke luar negeri dengan beasiswa. Ya. Cuman kampusnya dan beasiswanya itu selected ya. Kita harus pilihkan yang mana yang masih mungkin, yang mana udah nggak bisa gitu. Jadi sebagai gambaran aja misalnya kayak Australia Award misalnya ya, itu adalah beasiswa yang bebas loh, usia berapapun, mungkin kasarannya ya, usia 80 tahun mau daftar Australia Award tuh diizinkan, eligible gitu, no issue. Fulbright Amerika tuh bebas, secara usia nggak ada batasan umur. Terus apalagi ya, bisa sih kalau saya mention cukup banyak beasiswa yang nggak ada batas umur seperti itu. Yang ada batas umur ya LPDP, Master itu 35. Terus Max Jepang itu umur 35 batasnya gitu ya. Chinese Government Scholarship itu Master 35, doktoral 40 gitu-gitu. Tapi yang agak unik mungkin ada satu ya, beasiswa di Jerman namanya DAAD Scholarship itu dia sorry saya takut agak salah cuman kira-kira ya nanti bisa cek sendiri di websitenya. Dia itu nggak menerima orang yang sudah lulus lebih dari 6 tahun dari sejak lulus S1 kalau nggak salah kayak gitu kata-katanya. Oh iya. Jadi jarang banget yang model kayak gitu tuh dia ada aja agak beda gitu. Oke. Nah terkait ini Kak, kalau beasiswa di luar negeri itu mendingan kita daftar beasiswanya dulu atau kita daftar kampusnya dulu sih? Iya, yang pertama sebelum kita memutuskan untuk mendaftar kampus mendaftar beasiswa kita perlu pelajari dulu beasiswanya ya. Jika kita memang mau apply, jika memang kita butuh beasiswa ya. Mungkin sebelum ke sana saya dulu deh. Saya kadang suka berpikir teman-teman tuh menganggap kuliah ke luar negeri itu mahal banget gitu. Sebenarnya nggak juga ya. Saya kasih info mungkin terutama buat yang anak SMA yang mau S1 ya.
bakal kaget banget deh kalau tahu di Turki itu uang semesteran tuh bisa semurah-murahnya tuh bahkan cuma 600.000 per semester tuh ada loh di Turki kampus. Hmm. Uh, saya nggak bilang kayak ya, makanya ke Turki aja jangan kuliah di Indonesia. Ya kalau if I were you mungkin saya akan ngomong kayak gitu, tapi ya balik lagi cuma pengen mengatakan ya jangan akhirnya membuang pilihan itu gitu. Bahkan mendingan kuliah di Turki kalau konteksnya biaya misalnya ya. Mendingan kuliah di Turki kalau daripada harus kuliah swasta di Indonesia misalnya kayak gitu ya. Kalau menurut saya pribadi ya, dari sisi biaya apa segala macam, semesteran mungkin cuma 1 juta, mungkin 2 juta. Biaya hidup paling mahal aja di Istanbul yang kalau kata temen mungkin 3 juta per bulan aja Istanbul udah dapat. Apalagi kota yang di bawah Istanbul tuh bisa jauh lebih murah, 2 juta, 1,5 juta tuh ada yang bisa hidup dengan segitu di Turki gitu ya. Jadi Turki, terus China tuh juga nggak semahal yang dibayangkan ya. Dia bisa 30 juta per tahun gitu misalnya. Jerman kuliahnya gratis. Polandia itu juga relatif murah, bahkan ada kampus yang gratis di Polandia. Dan lain sebagainya. Jadi pertama itu dulu, mental block yang mengatakan apa-apa beasiswa itu juga nggak tepat, terutama mungkin anak SMA. Karena kita tahu kuliah S1 di Indonesia kan berbayar pada dasarnya gitu ya. Jadi saya suka kalau ada anak SMA yang kayak, oh aku pengen keluar negeri dengan full beasiswa dong. Emang kamu kalau nggak keterima full beasiswa di luar, harus kuliah di Indonesia berbayar, kamu nggak kuliah? Oh ya kuliah juga sih Kak. Ya kalau gitu kenapa harus dibedain gitu. Jadi harusnya kuliah keluar ada pilihan untuk yang tidak berbeasiswa juga lanjut gitu. Nah itu pertama sih saya satu hal pengen mengatakan gitu. S2, S3 pun sebenarnya jika pun tidak dapat beasiswa worth loh untuk kuliah ke luar negeri, misalnya kayak Jerman katakanlah atau Austria yang gratis gitu ya, itu worth banget kalau menurut saya. Berangkat ke sana mungkin kita invest dulu setahun setengah atau 2 tahun kuliah di sana. Setelah selesai kerja di Jerman misalnya itu udah balik modal, kerja di 2 tahun mungkin udah balik modal kayak gitu ya. Itu sorry yang pertama sebelum kita bicara kayak apa-apa beasiswa itu ntar dulu deh gitu. Nah kalau bukan kita harus beasiswa, ya oke, sekarang artinya gini, kita kuliah atau tidak itu tergantung beasiswanya, ya kan? Jadi yang pertama teman-teman harus pelajari itu beasiswanya. Jangan kegeeran ngelihatnya kampus, ngelihatnya ininya apa, aku pengen banget Stanford Kak, udah jadi impianku Kak. Aku pengen banget Oxford, aku pengen banget ini kampus segala macam. Emang kamu tahu kuliah ke sana beasiswanya apa? Nggak tahu sih Kak gitu. Nah, itu biasanya kasus kayak gitu. Karena kan kamu nggak bisa kuliah, nggak ada duitnya kan, nggak ada beasiswanya. Jadi yang pertama pelajari beasiswa. Itu nomor 1. Di dunia ini ada beasiswa apa aja sih guys? Ada apa aja nih? LPDP, Chevening, AS, Max, DAAD, Fulbright, dan lain sebagainya kan gitu ya, ada banyak ya. Kita baca, kalau mau dapat beasiswa ini, pertama, dia eligible untuk kita daftar ke kampus apa, negara apa. Yang kedua, prosedurnya seperti apa, itu dulu. Abis kita baca beasiswanya, kita list kita mau daftar beasiswa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, baru kemudian kita memutuskan langkah selanjutnya. Nah, pertanyaannya tadi, apa namanya? Siapa tadi namamu? Aku lupa, sorry. Hasna. Nah, ya Hasna, sorry. Pertanyaan Hasna tadi, jadi kampus dulu apa beasiswa dulu, Kak? Tergantung. Jadi beasiswa itu ada yang modelnya daftar beasiswanya dulu, jangan daftar kampus, ya. Misalnya Fulbright, misalnya Australia Award, itu kita nggak perlu daftar kampusnya dulu, kita daftar beasiswa dulu, baru kemudian kita mendaftar ke kampusnya. Gitu. Tapi ada juga tipe yang kedua, memang yang daftar kampusnya dulu, baru daftar beasiswanya. Tapi kan kita sebelum kita memutuskan daftar kampusnya, kita harus baca dulu dong beasiswanya, requirement-nya apa, kampus yang eligible apa, segala macam. Jadi ujung-ujungnya tetap beasiswanya kita harus paham dulu sih, gitu, kayak apa aturannya segala macam. Oke, menarik. Nah, tadi kan Kak Iko ngebahas tentang mental block ya. Nah, salah satu mental block yang sering yang kita lakukan, yang dipikirin orang Indonesia kan kayak, kalau S2 nggak bisa lintas jurusan, kayak gitu. Nanti harus sesuai. Nah, itu tuh sebenarnya gimana sih Kak yang benernya? Apakah kita bisa lintas jurusan atau harus seperti apa kalaupun lintas jurusan? Ya, mungkin logiknya gini. Kalau teman-teman mau S2, S3, kalau biaya sendiri, sebenarnya mau lompat-lompat kayak gimana pun suka-suka.
di dasarnya gitu. Jadi saya kasih ilustrasi ekstrim banget ya. Misalnya S1-nya teknik sipil, tiba-tiba pengen S2 sosiologi, itu sah-sah aja. Kamu pasti diterima. Tapi beda-beda ya. Ada negara yang sebenarnya penerimaan kampus dapat letter of acceptance LOA itu gampang, sama ada kampus yang lolos kampus juga relatif susah gitu ya. Kalau ya contoh UK, Australia itu relatif gampang sebenarnya dapat LOA. Ilustrasi kayak tadi saya bilang, kamu S1 teknik sipil, daftar sosiologi, asal IPK masuk, masuk, sebenarnya no itu. Menurut saya pasti diterima tuh di kampus-kampus di Australia atau di UK lah. Kecuali yang kampus topnya ya, kayak Oxford, Cambridge itu mungkin seleksinya tetap berat gitu ya. Yang jadi masalah adalah ketika kita mau beasiswa. Karena beasiswa itu selektif banget, yang bisa dapat hanya 9 orang, tidak banyak. Jadi mereka pasti ingin memberikan beasiswa kepada orang yang dia apa ya? Kalau saya kasih beasiswa ini, maka dia akan memberikan apa ya? Ini akan memberikan manfaat yang besar buat dirinya sendiri maupun buat orang lain. Kan kira-kira kayak gitu ya logiknya ya. Dan kita ngejudge bahwa orang ini adalah orang yang pas ngasih beasiswa itu kalau dia at least punya rekam jejak gitu, linearitas, ada rekam jejak jelas gitu. Tahun, 2 tahun, 3 tahun pernah melakukan hal ini gitu misalnya ya, atau minimal kuliahnya nyambung lah gitu ya. Bisa ujuk-ujuk ya tadi misalnya gitu ya. Kak, tapi saya tuh udah banget belajar teknik sipil lagi. Saya ngerasa saya tuh passionnya ada di sosiologi gitu kan. Ya, kita kadang suka berlindung di passion gitu, agak norak gitu kalau menurut saya ya. Saya sebenarnya udah nggak passion lagi belajar teknik sipil. Ternyata saya tuh nyaman banget di sosiologi. Oke, dasar berpikirmu apa? Tiba-tiba kamu merasa kamu passion di sosiologi. Nggak tahu sih Kak, aku ngerasanya gitu aja. Aku nggak punya sih rekam jejak apapun gitu ya. Itu kan koplak kalau kayak begitu kan. Jadi, kalau teman-teman mau lintas jurusan, itu mungkin-mungkin aja sebenarnya dapat beasiswa. Tapi tadi harus ada rekam jejak yang clear, alasan yang jelas kenapa akhirnya memutuskan. Oh iya, nggak mesti pengalaman kerja sih. Pengalaman kerja bagus, tahun 2 tahun misalnya gitu ya, mengerjakan ini, itulah kenapa saya akhirnya lompat ke ilmu ini untuk S2. Atau misalnya selama masa S1 saya pernah internship di ini, saya pernah selama 2 tahun di luar waktu kuliah saya aktif di kegiatan apa-apa segala macam. Oleh karena itu saya pengen S2-nya di bidangnya justru yang beda, yaitu di bidang A misalnya kayak gitu. Itu jawabannya sebenarnya mungkin loh. Tapi story-nya harus kita bangun dengan baik. Oke. Nah, jadi emang itu tinggal kita membangun rekam jejak kita ya Kak, kalau kan lintas jurusan tuh. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Kak yang menarik. Dia curhat sih, lebih ke curhat. Saya udah saya udah daftar di kampus luar negeri, tapi kayaknya belum dapat balasan. Nah, apakah emang sebenarnya gara-gara pandemi ini emang menyebabkan tren apakah mungkin beasiswa ada yang dihilangkan atau emang seperti yang Kak Iko bilang tadi, pendaftarannya juga ditunda sampai waktu yang belum ditentukan juga kalau trennya di beberapa kampus sebenarnya. Ya tadi kalau lihat dari pertanyaannya kayak apakah saya harus give up gitu, give up buat apa gitu, emang ya tinggal tunggu aja gitu. Pertama jangan terlalu berharap gitu ya, namanya kita daftar beasiswa itu seleksi ketat banget. Maksudnya jangan terlalu berharap tuh ya, kita harus punya plan yang lain kalau seandainya kita nggak lolos gitu. Jadi jangan kegeeran, jangan ngerasa wah pasti saya bisa lolos nih, peluangnya besar. Enggak, saya pastikan teman-teman selalu harus menyiapkan manajemen risikonya, persiapkan worst case. Ya, jadi aneh kalau tadi, Kak, apakah saya harus give up gitu? Ya jangan, memang kamu harus stay dengan plannya aja. Kalau saya lolos gimana, kalau saya nggak lolos gimana gitu. Tunggu aja pengumumannya gitu. Nah, contoh ya, ada satu, saya nggak bisa nyebutin beasiswa apa ya. Ada satu beasiswa yang 2 minggu kemarin tuh pengumuman. Dan ternyata faktanya menunjukkan bahwa tidak ada penurunan kuota dari yang lolos ya, saya lihat ya. Jadi kebetulan student bimbingan kita, saya nyalain AC ini agak panas. Student bimbingan kita tuh ada yang lolos tuh sampai berapa gitu, lebih dari 10 gitu ya. Kemudian kita lihat, oh ternyata kuotanya nggak turun nih beasiswa yang ini gitu ya. Jadi
saya tetap optimistik kayaknya. Oh ini buktinya aman-aman aja gitu ya, satu. Terus ada seleksi kampus, seleksi beasiswa yang saya lihat juga hanya diundur saja secara waktu, tapi tetap berjalan sebagaimana biasanya gitu. Jadi interview tetap interview, paling bedanya cuma jadi online interview, bedanya cuma itu doang gitu. Jadi saya lihat kayaknya kebanyakan beasiswa tidak berubah gitu. Dia tetap seleksi, tetap apa adanya, cuman mungkin lebih diundur aja gitu. Jadi boleh teman-teman tetap harap-harap cemas, cuman yang namanya hidup ini selalu prepare for the worst ya. Oke, benar sih Kak, prepare for the worst, apalagi di masa pandemi ini kita nggak bisa berharap banyak sama banyak hal ya Kak ya. Nah mungkin karena mungkin buat teman-teman yang pengen tahu tentang Scooters lebih jauh bisa kepoin di IG-nya aja ya Kak ya, karena lebih lengkap dan lebih informasinya udah jelas. Nah mungkin ini Kak, di apa namanya feed kita, intinya kan kita konten-konten yang ngasih info-info terbaru seputar kuliah luar negeri, info beasiswa terbaru, tips triknya apa, nyiapin CV, interview dan lain sebagainya, atau story. Kalau mau lihat lebih lanjut bisa baca di highlight story kita tuh, itu banyak banget tuh yang FAQ. Sebenarnya pertanyaan yang dari tadi kita bahas itu tuh di FAQ kita tuh udah pada dibahas-bahasin. Jadi lihat aja dulu itu sebelum discuss ke DM gitu, harusnya sudah ini kok udah apa namanya sudah cukup rinci di bagian FAQ kita. Q&A nih, bukan FAQ, sorry, Q&A ada tiga seri tuh Q&A. Oke, terkait kalau apa jasa yang ditawarkan Scooters itu sebenarnya ada apa aja sih Kak? Ini menjawab yang terakhir nih. Ya gini, sebenarnya gini, kita adalah platform end to end. Jadi saya agak pede mengatakan teman-teman butuh apapun ke luar negeri, itu Scooters punya jasanya. Saya cukup pede tuh ngomong kayak gitu. Jadi mulai dari persiapan bahasa, mau bahasa apapun kita ada. Bahasa Inggris, mau Jerman kayak Jepang, bahasa Arab aja kita ada gitu ya. Mau template dokumen, mau bimbingan pendaftaran, didampingin ngisi ini, bikin CV, proposal riset, minta ditemenin bikin jurnal internasional supaya profilnya jadi bagus. Mau butuh pendana apa namanya financing scheme misalnya kayak Kak aku mau deh biaya sendiri tapi bisa nggak dibantu untuk cicilan apa, bisa ada. Jadi kayak anak-anak SMA yang orang tuanya pengen keluar anak-anak pengen keluar negeri tapi nggak dapat beasiswa, itu kita bisa ada bantuan cicilan. Jadi dari yang tadinya bayar harus semesteran atau tahunan itu bisa jadi bulanan sama kita misalnya kayak gitu ya. Bisa apa aja semuanya ada pokoknya di kita. Cuma memang ada yang dikerjakan oleh tim internal Scooters sama ada yang dikerjakan oleh partner kita, mitra kita. Jadi ini satu platform dan marketplace juga lah sebetulnya gitu gampangnya. Nah, tapi saya harus sampaikan memang produk best sellernya kita itu ada dua ya. Yang pertama adalah bimbingan bahasa Inggris. Karena emang core-nya juga sih ya, bimbingan bahasa Inggris itu core ya. Apapun teman-teman kuliah ke luar negeri itu saya kira 90% lebih akhirnya yang ditanya itu adalah kemampuan bahasa Inggris gitu. Jadi yang pertama itu, teman boleh mau belajar IELTS, belajar TOEFL, itu semua ada di kita, ada di Scooters. Yang kedua, yang best seller kedua adalah bimbingan pendaftaran. Jadi kayak tadi ada, siapa ya yang nanya ya? Ini Scooters bisa bantu kita buat proses apply beasiswa LN nggak? Jawabannya bisa. Itu emang ada bimbingannya juga di situ. Mulai dari kasarannya teman-teman nggak ngerti apapun tentang gimana cara daftar ke luar negeri, nanti kita akan temenin, kasih info gitu ya. Dan sebagainya. Bimbingan beasiswa S1 setelah foundation itu semua pokoknya ada deh. Kayak gitu-gitu semua segala macam. Oke, nah gitu ya teman-teman, buat yang mau tanya-tanya lebih jauh lagi tentang Scooters bisa langsung ke Instagramnya aja. Ada yang rindu dimentorin Kak Ikono nih Kak. Ayo kapan ketemu lagi yang anak Depok? Lama, ayo coba deh. Habis COVID. Iya emang COVID menghambat silaturahmi ya Kak ya. Tapi bisa silaturahmi online untungnya. Oke. Iya. Oke, mungkin Kak karena waktu kita juga udah 40 menit ya. Nggak kerasa banget udah 40 menit bersama. Mungkin dari Kak Iko ada saran-saran nih buat teman-teman yang punya mimpi ke luar negeri, punya
mental block, terus apalagi apa ya yang sering alasan kayak gitu, kayak harus gimana, mungkin ada tips, saran juga, dan juga terkait sama pandemi ini sebenarnya mungkin bisa diperjelas lagi sebenarnya kalau mempersiapkan beasiswa ini malah bisa sambil pas kita lagi di rumah aja nih kayak gitu. Oke, yang pertama saya mendorong banget teman-teman, kalau bisa memang jangan kalau bisa deh, saya mendorong banget teman-teman untuk bisa spend paling sedikit dalam hidup ini 1 tahun lah ngerasain tinggal di luar negeri, di tempat yang culture-nya benar-benar beda sama kita gitu ya. Supaya apa? Ya tadi saya udah cerita ya di awal sesi, intinya adalah kita perlu untuk keluar dari tempat yang apa ya beda banget. Dari situ kita akan terbuka mindset, terbuka diri terhadap culture yang berbeda, learning how to be apa ya independent, mandiri segala macam kayak gitu-gitu. Itu signifikan banget sih menurut saya. Minimal setahun aja itu kok saya rasa wajib ya gitu. Mungkin nggak bermaksud nambah rukun Islam jadi 6 gitu ya. Tapi saya rasa itu wajib dan perlu. Kalau teman-teman mengatakan saya mah nggak bisa gitu, itu mental block yang harus dibuang jauh-jauh sih menurut saya ya. Bukan nggak bisa, SBM peluang tuh banyak sekali, beasiswa tuh banyak sekali, S1, S2, S3, bahkan internship, short course exchange itu banyak banget. Jadi balik lagi yang poin yang kedua yang ingin saya sampaikan tadi pertanyaannya, ya itu mental block di kitanya sih yang nggak bener gitu. Kitanya sebenarnya ujung-ujungnya malas-malesan, malas nyari informasi, bercandaan itu kan kaum rebahan gitu ya. Ya gimana kalau kita nggak mau move gitu ya. Sebenarnya ada dua kemungkinan teman-teman tuh nggak ini. Ada satu emang males. Kalau itu ya ke laut aja sih emang ya mau gimana gitu. Kalau udah males dan kita nggak bisa memaksa diri kita untuk mengalahkan kemalasan tuh, saya pikir saya udah nggak ada nasihat lagi buat orang kayak gitu ya. Selesai aja emang kayak ya mungkin Anda emang cocoknya jadi udah gitu aja hidupnya lah gitu. Saya nggak tahu ngapain. Tapi yang kedua ada kemungkinan Anda mungkin nggak males, udah semangat, termotivasi banget segala macam, tapi yang kasihannya orang kedua ini dia kurang tahu bagaimana cara mencarinya gitu. Nah ini yang teman-teman selain harus rajin, teman-teman harus agak cerdas gitu ya, kayak kemana kita harus cari informasi, disintesis, dicatat, kemudian buat timeline segala macam, tanya-tanya ke kita di DM kalau ada yang belum ngerti juga, tapi nanya pun yang cerdas, jangan yang kadang saya sedih kalau orang nanya di DM, Kak, beasiswa ini deadline-nya kapan ya gitu. Ngapain lo nanya? Saya kan bukan pemberi beasiswanya gitu. Dipakai dulu di website, lihat sendiri. Wah, gue nggak ngerti nih kalimat yang ini maksudnya apa ya? Tanya deh ke Skotres, boleh kalau kayak gitu. Kak, saya paham maksud kalimat yang ini di pendaftaran ini maksudnya gimana ya? Itu saya akan dengan senang hati loh ngejawab yang kayak gitu. Tapi kalau pertanyaannya di DM ya, Kak, aku mau teknik mesin di Korea, ada apa aja ya gitu. Aduh, kadang suka males gitu ya. Saya sama teman-teman terus di DM tuh kayak ini orang kayak gini diladenin juga nggak bakal nolong dia gitu, dasarnya pemalas gitu kan. Dan nggak cepat gitu. Gitu please jangan ya teman-teman ya. Jadi ayo move, ayo berjuang, ayo cari informasi dengan lebih cerdas dan lain sebagainya. Terakhir tadi terkait dengan pandemi, saya ngerasa malah tadi saya udah sampaikan bahwa ini adalah waktunya teman-teman justru untuk nyiapin diri. Jadi motionnya tuh cenderung sekarang itu orang jadi malah step back gitu kok. Nanti dulu deh saya daftar kuliahnya karena sekarang lagi pandemi. Saya merasa itu malah jadi kesempatan loh buat teman-teman gitu kayak kenapa kalau gitu mumpung orang lagi pada nggak pada daftar, makin sedikit yang daftar nih. Ya berarti teman-teman jadi berpeluang. Padahal safe banget kalau teman-teman daftar program yang sekarang ini itu tuh untuk berangkatnya itu tahun depan. Masa sih COVID-nya nggak selesai tahun depan gitu ya. Kita optimis harusnya by end of this year mestinya selamat-selamatnya udah berakhir lah gitu. Jadi sekali lagi bagaimana teman-teman bisa punya positive attitude yang turn back saat sulit seperti ini justru malah jadi peluang. Dan menurut saya justru ini peluang yang sangat baik buat teman-teman manfaatkan ya untuk daftar-daftar segala macam gitu. Oke, emang karena investasi otak tuh emang nggak pernah rugi ya Kak sebenarnya ya? Ya, of course, betul banget.
Oke, Kak Iko, mungkin gitu aja, Kak Iko. Pertanyaan terakhir sekaligus closing Kak Iko tadi. Terima kasih banyak Kak Iko buat sesi sharingnya bareng kita. Buat teman-teman yang mau tahu lebih dalam tentang beasiswa ke luar negeri ataupun nanya-nanya tentang S2 ataupun S3 ataupun S1 itu bisa langsung ke Scooters. Tapi jangan lupa buat cari infonya dulu. Jangan langsung tanya, Kak ini gimana sih gitu ya. Jadi emang tadi poin yang kita dapetin dari Kak Iko, pertama jangan malas teman-teman. Yang kedua jangan jadi jangan lupa buat jadi orang cerdas kayak gitu ya kayak. Oke, gitu aja Kak Iko dari kita. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih buat Kak Iko sudah ngabuburit ya, ngabuburit bareng kita. Terima kasih. Mari kita berdoa sama-sama semoga corona juga segera ada jalan penyelesaiannya buat kita bareng. Amin. Dan juga kita bisa langsung lanjut lagi buat meraih studi di luar negeri. Oke, aku tutup ya Kak. Terima kasih Kak Iko. Pamit semuanya, makasih. Bye. Sampai jumpa teman-teman. Oke.